Nah, ini pemirsa yang ditemukan oleh warga. Nah, ini pemirsa yang ada 3 lokasi ya, perumahan di sini. Terus yang tadi saya vlog di sana, terus masih kurang 1 lagi. Anak tangga yang konon katanya itu dari peninggalan Mataram kuno pemirsa. Jadi sekalian saya izin sama masnya. Ini bener-bener pemirsa, saya bener-bener di tempat yang di tengah-tengah alas loh ini. Di situ ada tuh batu ambal di situ. Berapa mas? Loh, ketutupan loh masih. Nah, ini pemirsa anak tangganya nih. Ini benar-benar saya tuh di bawah ini loh pemirsa. Peninggalan dari Mataram kuno. Di sini dulunya adalah empu pembuat keris. Oh, pembuat keris ya. Cuman di sini banyak ditemukan benda-benda tersebut. Oh, benda-benda tersebut ya. Di antaranya apa aja mas? Ada keris, ada tombak belum jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa wisata Nusantara, saat ini saya sedang berada di Kampung Candisari ya mas. Kampung Candisari di Kabupaten Temanggung ya mas ya. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Adio. Mas Adio ini di sini selaku apa ya mas? Di sini saya juga selaku apa ya? Pengelola lah. Pengelola ya. Atau ya apa istilahnya, yang merawat ya mas ya. Yang merawat. Nah, mas di sini kan kita melihat ada beberapa arca ya mas ya. Nah, ini tuh dengar-dengar ini ditemukan sama warga Candisari ini ya. Ini ceritanya tuh dulu seperti apa mas dulu waktu pertama kali ditemukan? Ya, itu kan dulu sekali ya, udah berapa puluh tahun yang lalu. Itu menurut sejarah atau menurut cerita dari orang-orang tua dulu atau nenek moyang dulu, itu memang dulunya ini candi, tapi berhubungan dengan mungkin adanya bencana alam yang mungkin tergolong dahsyat ya. Sehingga dari dampak bencana alam tersebut sehingga tidak mensisakan satu orang pun yang masih tersisa, sehingga di dalam
penemuan candi ini hanya diketahui penemuannya aja. Itu penemuan di areal persawahan di sebelah kampung itu ya udah sangat dulu sekali, tapi untuk sejarahnya itu belum ada sampai saat ini yang istilahnya itu yang benar-benar tahu benar-benar tahu sama sejarah candi di sini itu memang belum ada ya. Dulu yang menemukan ini adalah petani atau siapa Mas dulu Mas? Pertama yang menemukan petani, karena itu kan di areal persawahan ya. Petani pas nyangkul penggarapan sawah itu ditemukan itu dalam kedalaman tidak terlalu dalam, itu di sekitar 30 sampai 40-an cm itu yang paling pendek itu sudah paling ditemukan. Kalau dari pihak Dinas Purbakala atau BPCB sendiri apakah sudah pernah mengecek ke sini Mas? Dari BPCB Jateng dulu sudah pernah, itu sudah beberapa kali, tidak hanya satu kali. Kemudian dari BPCB juga mengadakan penggalian atau penelitian lah di sini sampai kalau tidak salah itu 2 atau 3 kali itu penggalian, yang intinya digali untuk yang masih ada di dalam tanah itu dengan deteksi alat yang disediakan dari sana itu terus digali, sehingga dalam penggalian itu yang terakhir itu menemukan satu arca, yang di situ arca tergolong kondisi masih 90% itu arca akastia itu yang masih utuh, kira-kira di tahun 2021 kalau enggak 22. Masih utuh ya Mas? Masih utuh ya. Masih utuh ya. Terus kalau dari pihak BPCB sendiri mengatakan kalau ini tuh dulu dari zaman apa Mas? Kalau ini dulu dari zaman apa ya? Dari Mataram BPCB kuno. Itu Mataram kuno ya. Kalau tidak Mataram kuno ya Mataram Islam ya. Atau gimana itu, kayak saya kurang begitu memahami. Kalau dari pihak BPCB sendiri berarti ini menafsirkan ini tuh kemungkinan candinya tuh besar ya Mas ya? Banyak juga yang mengatakan bahwa ini candi yang ya mungkin ya besar, karena dilihat dari kata mereka ya, itu dilihat dari bentuk yoni, karena di sini ada yoni, dua yoni. Yang yoni pada umumnya itu kan ukurannya kan cenderung lebih kecil. Terus ada yang itu masih di areal persawahan yang sekarang sering di ada acara adat setiap 1 tahun sekali, itu kan ada di sana. Itu yoni itu ukurannya saya pun belum pernah melihat yang ukuran sebesar itu di manapun, saya belum pernah lihat. Besar ya Mas ya? Besar itu besar. Tergolong yang umum itu kan yang ukuran sekitar kurang dari 1 meter lah kan. Yeah. Itu kan 1 meteran itu 1 untuk, meter. untuk besar satu ya, sisinya itu ya, besar. Berarti warga sini itu sejak ditemukan candi ini, berarti warga sini itu juga sering melakukan upacara adat di sana gitu ya Mas? Iya, sering. Contohnya seperti apa Mas upacara di kampung ini Mas? Kalau di sini itu kan sejak beberapa tahun yang lalu itu dengan adanya ini pengumpulan benda ini dari masyarakat sendiri itu mengadakan istilahnya itu acara ritual, itu diberi nama Grebek Gumuk Kembang. Itu yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Itu Grebek Gumuk Kembang itu dilaksanakan setiap bulan Ruah, setiap 1 tahun sekali. Juga untuk yang ada di sana di Gumuk Kembangnya itu juga selain adat yang kita laksanakan 1 tahun sekali, itu juga banyak juga yang melaksanakan ritual-ritual secara pribadi ataupun kelompok. Oh gitu ya. Ini kan ada di sini pemirsa, saya di sini ada arca Ganesha ya, ditemukan di ladang tadi ya. Ini ceritanya itu seperti apa Mas? Yang ini Mas? Nah, yang ini dulu diketemukannya itu udah lama sekali. Ini saya aja belum lahir pas ini diketemukan. Dan menurut para sesepuh yang ada di sini, ini sudah lama banget. Bahkan ini barang ini sampai hilang aja 2 kali Mas, ini menurut 2 kali. Dari, tapi balik ke sini lagi. Tapi kebetulan hilangnya itu mungkin itu di sana itu
enggak kerasan atau gimana, ternyata ini dari warga masyarakat sini itu melalui tokoh masyarakatnya itu selalu suruh ngambil 2 kali itu seperti itu, selalu suruh ngambil juga enggak, ya katakanlah cuman biaya untuk pengambilan aja, tidak sampai nebus atau gimana, itu kebetulan seperti itu. Gitu. Nah ini pemirsa yang pertama kali ditemukan ya ini ya. Ini besar sekali loh, dan ini masih 99% ini masih utuh loh ini. Lumayan besar. Ini yang ditemukan di ini penemuannya ini di rumah warga atau di candi tadi nih Mas? Ini di candi tadi. Ini terus dipindah ke sini ya? Ya, ini pas dari BPCB melakukan penggalian itu juga, terus ini ada penemuan ini. Yang ini masih kayak 99% loh pemirsa. Ini bentuknya aneh loh yang ini. Yang sebelah itu kayaknya kaki iga ya, tapi ketemu kakinya aja bawahnya. Tapi secara ada itu ngobrol biasa itu begini remponan begini ya. Oh berarti ini candi ini memang bentuknya kotak seperti ini dulu ya Mas ya? Dulu enggak, ini bangunan baru ini. Oh. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah ladang di Dusun Candisari ya. Nah candinya itu penemuannya terletak ada di sini pemirsa, dan kita akan tanya-tanya dengan Mas Adio ya. Mas, ini terletaknya memang di sini ya Mas ya, candi-candi ini ya Mas ya? Ya, sebagian besar yang ditemukan di sini. Sini, terus ini kok sudah ada bangunan ini untuk apa ya Mas? Ini dulu bangunan ini swadaya masyarakat itu ya memang untuk rencana awalnya itu memang untuk mengumpulkan benda-benda ini. Tapi benda yang dikumpulkan di sini itu yang ditemukan di areal persawahan sini saja. Kemudian yang ditemukan di dalam dusun, di dalam kampung itu diselamatkan di rumah-rumah warga zaman dulu aja. Sekarang ini untuk bangunan ini kan tadinya kan tidak ada atapnya, kemudian ini dulu pernah ada bantuan dari Kabupaten Temanggung ini untuk dikasih atap. Kemudian dengan adanya atap, ini terus dari warga setempat ini sering ada ritual. Nah di samping itu juga ada semacam setiap malam itu semacam ada yang menjaga walaupun di situ cuman hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi dijaga setiap malam. Kemudian setiap malam Jumat Kliwon itu selalu ada semacam selamatan. Selamatan. Kalau harapan dari warga Candisari sendiri terkait dengan penemuan ini untuk kedepannya itu seperti apa Mas harapannya Mas? Harapannya karena ini sudah dilaksanakan beberapa kali untuk gerebek gumuk kembang ini yang diikuti oleh dari dinas juga, dari pihak pemerintah desa juga ikut mendukung, dari masyarakat juga antusias sangat besar. Ini harapannya semoga untuk kegiatan ini tidak pernah berhenti, kemudian dukungan dari pihak-pihak terkait atau dinas-dinas terkait mungkin sangat diperlukan. Kemudian harapan dari masyarakat juga mungkin berhubung ini bangunan ini atau bangunan yang ada di sini ini kok masih kurang layak, mungkin bisa dibangun yang lebih layak. Kemudian untuk lahan ini dalam rencana masyarakat Dusun Candi sini ini dalam rencana, karena ini lahan ini yang sebelah sini ini masih milik pribadi. Nah ini dengan berpemikiran secara swadaya masyarakat untuk
bisa membeli tanah ini karena untuk kegiatan grebek yang selalu kita laksanakan setiap tahun ini, yang datang itu ribuan orang, Mas. Jadi setiap melaksanakan grebek ini selalu ngerepoti lah dari yang punya lahan ini, karena yang dulunya tanaman seperti ini kalau kita mau mengadakan grebek itu setiap tahun sekali itu, ini selalu harus dibongkar, karena kalau nggak dibongkar itu tidak cukup. Tidak cukup, ya betul, Mas. Dengar-dengar yang ditemukan di tengah ladang bukan cuma ini aja ya, Mas ya? Iya, bukan. Masih itu ada beberapa titik di sini ya, Mas ya? Ini di ladang sini ada, terus di sebelah situ, sebelah kalau ini arah utara ya, itu di sebelah utara jalan itu ada banyak. Kemudian yang lebih banyak lagi yang sebelah bawahnya jalan itu, yang tadi ada arca yang dipakai teralis itu, itu di sebelahnya itu dulu pernah ditemukan waktu ada pembangunan rumah itu, pas menggali pondasi itu ada yang menemukan satu batu, kalau orang sini menyebutnya itu rolak, itu yang masih tersusun seperti rapi, masih seperti zaman dulunya. Jadi belum pernah ada pergerakan susunan batu itu. Ya. Berarti ini kan dekat gunung ya, Mas ya? Apa mungkin dulu itu ada erupsi terus terkubur gitu ya mungkin ya, Mas ya? Kalau prediksinya, karena ini belum dulu waktu bencana alam ini tidak ada yang tersisa, itu prediksinya itu pas pada erupsi Gunung Sindoro ini mungkin dulu terlalu besar ya, atau terlalu dahsyat, begitu dahsyatnya sehingga sampai tidak menyisakan satu orang pun, dan seluruh bangunan candi ini semuanya terkubur. Semuanya terkubur, Mas. Tadi Masnya tuh bilang di sini ada yoninya, itu sebelah mana, Mas? Yang di dalam. Oh ya. Yoni yang berukuran besar. Oh iya. Ya. Kota izin naik ya, Mas ya. Wah, ini pemirsa, yoninya besar sekali, Mas ya. Itu besar banget loh itu, pemirsa tuh. Tapi ini dikunci ya, Mas ya. Oh, ada juru kuncinya. Saya nggak bisa masuk ya, pemirsa, karena ini dikunci posisi, dan yang kunci ini adalah juru kunci di sini. Mungkin lain kali saya akan bisa masuk ke dalam ya. Dan di situ juga ada yoninya, ada dua, pemirsa, tapi gabung jadi satu. Dan terus yang ini yoninya besar sekali ini. Itu 1 meteran itu, pemirsa. Ya. Tapi sayang sekali ya nggak bisa masuk ya. Mas, ini arca-arca ini kan di beberapa tempat di dalam kampung ini kan dikasih kayak kerangkeng gitu ya, Mas. Ya. Ini tujuannya untuk biar apa, Mas? Ya, ini kan dulu arca-arca ini sebetulnya berserakan di satu kampung ini, berserakan, ada yang di ujung kampung, ada yang di tengah kampung, kemudian ada juga yang masih di area persawahan. Nah, ini dari desa itu menganggarkan untuk satu tempat biar untuk arca-arca ini bisa dikumpulkan, walaupun ini tempatnya enggak terlalu mendukung, tapi ini cukup buat untuk tempat ini biar aman, jadi tidak terlalu berserakan. Kalau keamanan mungkin ya bisa lebih terjamin daripada yang berserakan di agar tidak ada pencurian gitu ya, Mas ya. Terus dulu waktu mindahin semua ini juga itu membutuhkan ritual tertentu nggak, Mas? Itu ya kalau di sini itu cuman ritualnya ya istilah orang sini selamatan. Tapi pakai tumpeng sama itu toh. Setelah itu dikumpulkan dengan swadaya masyarakat. Ini pada udah 4-5 tahun yang lalu ini dikumpulkan sama masyarakat itu secara swadaya. Dan alhamdulillah juga acaranya pemindahan ini lancar ya, Mas? Lancar, alhamdulillah, tidak ada kendala. Iya. Pemirsa, saya sedang berada di Manggung ya, di pegunungan. Dan saya tuh mau ke anak tangga, tepatnya di daerah pegunungan Temanggung ya, sebelahan sama Parakan, Jawa Tengah. Nah, di sini tuh ada
anak tangga misterius pemirsa yang konon katanya itu berusia ribuan tahun. Nah, pemirsa, ternyata di sini jalannya tuh lumayan ekstrim. Banyak batu-batu aneh. Dan ini pemirsa, kebetulan saya ketemu dengan pemilik lahan di area ini ya, anak tangga yang konon katanya itu dari peninggalan Mataram kuno pemirsa. Jadi sekalian saya izin sama masnya. Pas perang ini. Angge. Jenengan tengriku mau sak napa to, Mas? Kula nembengi iku napa? Moto lahan iku ajengan kelompok tani iki. Oh, Rinan man. Ame ngabal. Oh. niki lho, Mas. Pemirsa, saya benar-benar di tempat yang di tengah-tengah alas loh ini. Di situ ada tuh batu ambal di situ. Ini. Dan saya mau menuju ke anak tangga pemirsa. Berapa, Mas? Loh, ketutupan no masih. Oh, ini sih. Nah, ini pemirsa anak tangganya nih. Ini benar-benar saya tuh di bawah ini loh pemirsa, apa namanya, ladang di tengah-tengah. Di situ sungai. Ini anak tangganya nih. Kali nama, Mas? Kali Tempuk. Oh, itu namanya Kali Tempuk ini. Nih pemirsa. Nah, ini dari sana, dari situ sampai sini, sampai ke sana pemirsa. Dan saya akan ngobrol sebentar. Mas, jangan namanya siapa, Mas? Untung. Mas Untung ya. Ini kok ada tangga di sini nih? Kalau cerita dari warga sini, ini sesepuh sini, ini apa, Mas? Ini katanya dari mbah-mbah saya itu kan apa? Peninggalan dari Mataram kuno. Di sini dulunya adalah empu.
empu pembuat keris. Oh, pembuat keris. Ya. Berarti sampai sekarang warga sini masih ada yang turun temurun mempunyai keris-keris itu masih ada ya Mas ya? Masih banyak, kebanyakan banyak. masih ada. Itu empu siapa Mas? Kalau empunya kurang tahu, cuman di sini banyak ditemukan benda-benda tersebut. Oh, benda-benda tersebut. Di antaranya apa aja Mas? Ada keris, ada tombak belum jadi, itu di antaranya. Ada batuan candi juga ya Mas ya? Ada, batuan candi ada. Dulu katanya mbah saya juga ada arca. Arca. Ya. Katanya dibawa Londo. Bawa Belanda ya Mas Ya. ya? Dengar-dengar Masnya ini pemilik lahan ini ya Mas ya? Saya pemilik lahan yang atas ini lahan bengkok. Oh, lahan bengkok. Ya. Oh iya. Lahan bengkok, masih lahan desa. Mas, ini kan jalan di sana anak tangganya ini kan itu sudah ketutup pohon ya Mas ya? Pohon-pohon itu menjorok sampai ke bawah atau cuman separuh ini Mas? Ini separuh. Cuman separuh? Tapi dulu katanya sampai sungai. Oh, sampai ke sungai Ya. dulu ya Mas? Mungkin longsor gitu ya Mas? Longsor ya. Ya. Di sini juga ada tahun, tapi saya tidak bisa baca. Ada di batu itu. Ada, oh tahunnya Mas? Ya. Oh, jadi kayak ini ya, prasasti mungkin ya? Ya mungkin. Ini kalau dibersihkan ini bagus loh ini pemirsa ini. Nih. Ini loh di anak tangganya ya ini. Iya. Nih. Jorok sampai sini. Nah, tuh sampai sana tuh. Nah, Masnya ini di sini ada kayak seperti tahun pemirsa di batu ini. Oh, ini ya Mas ya? Nih. Ini tuh di sini. Nah, seperti tahun. Terus kalau warga sendiri di sini sebagian besar aktivitasnya apa ya Mas? Tani. Tani ya Mas ya? Terus apakah dari pihak Purbakala atau BPCB pernah ke sini Mas? Dulu pernah Mas. Dulu pernah. Terus katanya mereka ini dari zaman apa Mas? Itu saya kurang tahu, masalah saya tidak pernah diikutkan diskusi. Mungkin di desa mungkin lebih tahu. Iya. Mungkin di desa. Di Tapi desa. dulu pernah ada perang Purbakala situ. Oh, Purbakala. Iya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Ya, ya. Pun monggo Mas. Non? Keliru masalah nih.